lanjut. Enggak. Mari ngudut kanjeng, bari selonjoran ki boleh, Bu. Kelas sin-sin teuing, papa-papa lagi selonjoran ki kanjeng. Bari udut boleh, ieu mah lain bari ngopi aya Mas. Bari ngopi boleh, mangga. Bebas. Mangga sambil macit kita lanjut ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesabaran oleh Allah. Duduk suatu kenikmatan. Kita diberikan hidup itu suatu nikmat. Dan kita diberikan keberlangsungan hidup itu juga nikmat. Maka kita manfaatkan waktu yang nggak tahu kapan, Ibu. Nggak tahu. Kalau ditanya umurnya mungkin bisa jawab. Tapi kalau ditanya tinggal kapan nggak ada yang bisa jawab. Kalau bisa jawab pun itu nyahoan. Kadang pas, kadang ente gitu Lin. Nebak. Maka ayo kita manfaatkan. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji ilmu. Kembali ke tadi, hakikat 1 Muharram adalah menyatukan su'aul basirah atau rasa di dalam hati kita untuk hanya memandang Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nafsu perut yang itu merupakan lambang cinta terhadap dunia itu sudah menggelapkan hati kita. Siapa yang enggak silau dunia, siapa yang enggak silau harta, pangkat, jabatan, anak, istri, suami, ingat semua itu adalah nurullah. Nurullah itu artinya cahaya Allah. Yang namanya cahaya itu pasti akan menyilaukan. Biar tidak silau bagaimana? Ya lihatlah sang pemilik cahaya itu. Jangan melihat cahayanya. Maka 1 Muharram ini ayo kita bersihkan pusaka hati kita dari cinta dunia. Zakatilah setiap jiwa kita, keluarkan. Zakat itu artinya mengeluarkan. Wijilkeun kabeh dunia dina hate anjeuna. Wijilkeun kabeh. Hilangkan semua pengakuan aku memiliki harta dalam hati lo ya. Kalau secara syariat wajib dijaga. Tetapi dalam hati nyatakan bahwa semua ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Zakat artinya mengeluarkan segala pengakuan terhadap harta. Sehingga kita tidak akan tertutup mata hati kita terhadap harta itu. Banyak orang yang tertutup hatinya karena harta. Menghalalkan segala cara. Akhirnya yang haram tidak peduli lagi. Dan hati-hati, yang namanya setan itu mudah sekali menipu dan mudah sekali membisikkan nafsu perut di dalam hati kita. Kalau kita sudah tahu ini jalur hitam, dia akan mengarahkan kita ke jalur putih yang sebenarnya itu sama aja.
Sebegitu lembutnya nafsu nggih Pak Bu. Sudah paham bahwa yang namanya nyupang pesugihan itu jalur hitam. Ke Gunung Kemukus, ke gunung mana, ya kan? Itu sudah jelas jalur hitam. Maka nafsu pun akan bisiki itu jalur putih. Sangat tipis sekali. Padahal hati kita sudah kepengen sugih, kepengen keturutan nafsunya. Nggak apa-apa di sana itu hanya berdoa katakanlah. Tetapi ingat, yang namanya berdoa itu tidak membutuhkan perantara. Saya ulangi, berdoa itu tidak butuh perantara. Apakah saudara kita itu salah? Saya tidak menyalahkan. Cuman kami mengajak diri kita untuk lebih memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saudara kita seperti itu masih berjalan di jalan itu. Tapi bagi kita faham bahwa Allah itu tidak jauh, tidak dekat. Allah tidak jauh, tidak dekat. Ya karena Allah tidak bertempat. Sekarang gini. Semua yang dohir ini di dalam Al-Quran Allah mengatakan wal awal wal akhir wal dohir wal batin. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, wa dhahiru wal batin, dan yang zahir dan yang batin. Berarti jelas tidak ada lagi selain Allah. Cuman kita selama ini karena memandang makhluknya seolah jadi beda. Akhirnya Allahnya nggak tahu di mana, jauh di sana, sehingga seolah-olah kita itu doanya nggak didengar oleh Allah. Padahal Allah sudah mengabarkan yang zahir dan yang batin, yang awal dan yang akhir, itu adalah wujud kenyataannya Allah. Karena apa? Tidak ada lagi selain Allah. La maujudan ilallah. Coba kita telisik, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal diri kita, maka dia akan mengenal Tuhannya. Coba kita telisik ke dalam diri kita. Kita memiliki jasad, memiliki jasmaniyah nggih. Ibu-ibu boga raga. Di dalam raga itu ada organ. Nggih. Organ tangan, organ perut, organ kaki. Di dalam organ ada suborgan, jempol, driji, ya kan? Kalau perut berarti ada ususnya, ada macam-macamnya. Di jero kendai di dalam suborgan itu aya sel. Sel itu sejentiknya iya. Ada sel darah, sel kulit, sel tulang. Dan sel itu tahukah? Setiap malam itu Allah perbaiki. Yang rusak diperbaiki. Dengan istirahat malam itu Allah memperbaiki sel. Makanya jangan sering-sering begadang yang tidak penting. Terus kemudian di dalam sel itu, kalau dipersingkat lagi itu ada namanya atom. Sel itu kalau dibelah, bagian terkecilnya namanya atom. Atom dibelah lagi ada proton, neutron, elektron. Wes, paham nggih? Bisa dibayangkan?
Dibelah lagi, wujudnya itu adalah cahaya. Di dalam lagi itu adalah hidup atau kosong. Maka dinamakan kosong itu isi itu kosong itu. Di dalam yang dalam itu tadi ada yang namanya hidup, dan hidup itulah Allah. Maka Allah mengatakan, aku lebih dekat dari urat leher. Kalau sudah di situ, di mana Allah? Sudah sangat nyata, jengleh-jengleh. Yang sesungguhnya yang ada itu hidup tadi. Dari hidup menghasilkan cahaya atau Nur Muhammad. Dari cahaya menghasilkan proton, neutron, elektron, menghasilkan atom, menghasilkan sel, menghasilkan suborgan, menghasilkan organ wujudnya menungso. Dan roh itu yang mana? Ya yang tadi, yang Nur Muhammad tadi. Begitu lembutnya. Maka Allah mengatakan, innallaha bikulli syai'in, aku berkuasa atas segala sesuatu itu di situ. Ya karena sejatinya dasarnya semua itu ya hanya Allah. Cuman karena kita merasa hidup, merasa ada, kan gitu nggih? Masih kalah kita dengan ikan itu nggak merasa ada, Pak. Wae mati ya mati, ya kan? Wae berana ya berana. Wae diberek pan ya alhamdulillah. Encan diberek ya puasa. Karena ikan itu tidak merasa ada. Masalahnya manusia diberek nafsu yang wujudnya merasa masalahnya di sini. Coba kalau kita sama Allah dibikin gak merasa ada. Kayak pitik itu gak merasa ada. Karena kita diberikan kecerdasan. Semenjak ruh dititipkan dalam diri kita dan otak kita berkembang, di saat itulah kita merasa ada. Karena merasa ada, kita lupa siapa Tuhan kita. Akhirnya jenuh manusia sombong, suka marah-marah, suka emosi, dendam. Untuk diturutan marah, emosi, bapaknya nyuruh cikopi, diturutan marah. Ibunya minta duit can ayak, nesu karena merasa Coba nek dirimu nggak merasa ada, beres itu semua urusan. Diberek pan, alhamdulillah, diberek saetik, alhamdulillah, si ke ikan tadi loh. Lalu munculnya Islam itu mendidik rohaniah kita biar selamat. Dengan cara apa? Biar kita ini tidak termakan oleh hawa nafsu. Dan itu berlaku bagi semua yang dohir dan yang batin. Coba gelas ini, gelas, batu, pitik, gunung, bumi, matahari, apapun, itu sama bahan bakunya itu tadi, Nur Muhammad. Nur Muhammad itu adalah ruh yang diutus Allah untuk memberikan kehidupan. Makanya sangat mudah bumi itu berputar dengan sendirinya, matahari tenggelam, terbit dengan sendirinya. Itu sudah sistemnya Allah melalui nur tadi. Sebegitu kuasanya Allah terhadap kita itu loh, Bu. Cuman kita selama ini enggak seolah-olah Allah jauh. Nu bisa ngomong ke Allah tuh cuman kiai, cuman sesepuh, cuman Mas Vicky, misal. Berarti orang yang seperti ini belum ketemu Tuhannya. Padahal Tuhannya mana? Yo ini. Inilah yang zahir dan yang batin. Pun bisa Anda bayangkan, bisa Anda rasakan sebegitu nyatanya Allah.
Cuman karena mata kita ini fokusnya melihat yang dohir ini, wujud gelas, wujud istri, wujud anak, wujud mobil mewah, wujud emasnya tonggo, wujud emasnya tetangga, ya kan? Sehingga hati kita akan silau. Mentang-mentang eta si paikem gelangan renteng, namun bebantu suruh di pangharep. Yo aing mah boro-boro buka gelang emas, makanya ditaruhnya jadi tukang sese. Karena apa? Kita sibuk melihat yang menipu ini, hati kita tidak dihidupkan melihat yang nyata ini. Kalau sudah begitu, siapa yang menggerakkan? Yaitulah hidup tadi Allah. Kita sakit sing nyakitkan ya Gusti. Saking mudah karena Allah ya begitunya kekuasaannya. Kita sembuh sing nyembuhkan ya Gusti. Anak rewel sing rewelkan Allah. Bojo rewel sing rewelkan ya Gusti. Suami bawel. Cuman masalahnya kita melihat makhluk. Nek hatimu tek nyambung rasa sama hidup, beres urusan. Percaya sama omonganku. Contoh kecil. Ayam lewat di depan rumah. Tetok nelek. Padahal habis disipel. Kira-kira hati ini jenengan melihat Allahnya apa hidup yang menguasainya? Giliran ayam. Hayam lah nanti barang itu. Atau kena boga hayam-hayam. Coba jawab jujur, lihat Allahnya apa ayamnya? Itu sumber masalah. Tak buktikan ya, karena jenengan melihat ayamnya pasti bakal emosi. Karena emosi langsung ngambil dibalangkan ayamnya sampai pai. Tetangga nanya tidak terima, akhirnya jadi pase. Ayo ngomong ke salakina, iya ngomong ke salakina tidak terima, akhirnya sampai 5 tahun tersesapaan. Sumber masalahnya dari mana? Bukan. Dari hatimu yang tidak sadar Gusti. Wes, paham nggih? Ayam Rata-rata. Pun bisa dipahami? Akar masalah hidup itu seperti itu. Coba nek dari awal jenengan sadar Allah. Oh ya Allah, ini Engkau yang menggerakkan. Telek pun ya Engkau. Wong tidak ada selain Gusti Allah. Ya enggak, lamun nelek ya tak pijen, tak buang, alhamdulillah. Menang pahala, tak pel deui. Nelek deui. Kira udah nafsu makanya. Alhamdulillah. Bukti jariah jauh-jauh sok nyambur. Kira udah nafsu urang. Coba. Itulah yang dinamakan zikir sirul asror. Zikir yang selalu sadar Gusti. Sadar hidup ini loh Bu, hidup ini. Ini tuh Allah ini. Kurang menjelaskan. Kalau sudah sadar situ ngapain kau dadak muntangan yang jauh di gunung apa? Gunung Sagara. Ngapain? Salah, enggak salah. Saya tidak melarang, saya tidak menyalahkan, enggak. Mas Vicky nyalah-nyalahkan ente. Cuman tak ajak cerdas. Ya. Islam itu datang untuk mencerdaskan umat manusia. Dan jenengan loh, daripada jauh-jauh mungkus. Tinggal ning kamar tidur, diem ge wis ketemu Allah.
Enggak usah kamar tidur ning WC wae lho. Lah kurang apa wis? Sampai segitunya Allah itu menerangkan. Ngapain kok kita itu sebegitu jahiliyahnya? Paham nggih? Atau jeru ini saya. Ngapain kok sampai sebegitu jahiliyahnya? Wong Allah itu jengleh-jengleh seperti ini. Cuman karena imanmu tertutup oleh harta, nafsu dunia tadilah yang menjadikan dirimu lalai terhadap Gusti Allah. Bisa dipahami, Bu? Pun prakteknya itu nek lihat pitik delengen hidupnya Gusti Allah. Lah itulah proses membersihkan pusaka itu seperti itu. Banyak orang jauh-jauh ke Parangkusumo bawa pusaka sing keris, sing jimat dibersihkan, tetapi hatinya tidak dibersih, ya cilaka hirupna. Pun itu nggih. Karena kita sibuk melihat makhluknya, kita menganggap bahwa makhluk ini memiliki kekuatan. Sehingga kita menyatakan jin itu hebat, jin itu punya kekuatan, padahal jin pun juga la haula wala quwata illa billah. Makanya kalau ngadepi jin itu sing damai, jangan diusir-usir. Ya. Ben damai bagaimana? Ya langsung delengen Allah. Jin enggak ada, yang ada hanya Allah. Simple. Wes, kurang apa tak jelaske. Karena kita yakin jin itu bisa menyelakai, iman kita yakin ke situ, tidak iman kepada Allah, ya mudah terpengaruh, Bos. Imanmu mudah goyah, mudah kena santet, punya kena guna-guna, sihir dan sebagainya. Tapi kalau imanmu kuat yang ada hanya Allah, ya sudah pasrah, la haula wala quwata illa billah. Nggih, ngadapi jin itu jangan diusir. Nanti malah ngajak perang, bawa bala bantuan yang makin banyak, makin susah. Gitu. Itu saya rasa cukup pengajian kita pada kesempatan malam ini. Kita lanjut pertemuan selanjutnya tentang nafsu otak. Nafsu otak itu lebih berat lagi. Maka prakteknya ayo tak kasih yang ringan. Kalau lihat pitik, kucing, suami yang nyebelin, ya, istri yang bawel, anak yang rewel, ya padakno karo mau. Aja pada karo pitik ya. Ingatlah sama Gusti Allah. Ibu Darut ya yang Wajar kok kahayangan sing normal. Bu, tak tanya PR yang Rebo dulu, malam Sabtu dulu dilakuin sama bapaknya belum? Pantesan digawe lila orang kada datang ka dieu, ndak etake PR itu tidak dikerjakan. Ya. Pantesan kamu dijieun lila ka dieu nada PR nage encan dikerja. Encan, Bu. Encan minta maaf. No bapakna geus minta maaf, Cung. Kami mau minta maaf bukan kahayang. Udah suruh ngacu ya, gak gepe ngacu. Campuran ya mah gitu. Setebal itu kafir on di dalam hatimu. Bahkan untuk mengalahkan istrimu saja masih engkau anggap orang lah. Kalau engkau anggap istrimu itu ada dirimu, beres. Engkau minta maaf untuk dirimu sendiri. Begitu, Bos. Karena kita melihat makhluknya, minta maafnya jadi berat itu. Pun itu nggih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Fatihah.